Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'matihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير والمهدار من كل شر. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Murabbir Ruhina, Mursyiduna As-Sayyidi Syekh Ahmad Shahibullah Badajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majelis zikir Mu'tasimu bihablillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang sempurna baik jasmani ataupun ruhaninya. Dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia ataupun akhiratnya. Dan semoga selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga buat ikhwan-ikhwan semuanya, mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk terus mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka melakukan khidmat amaliyah zikir dan khataman yang kita lanjutkan dengan tabarruk kitab Miftahus Sudur. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam hari ini ada dalam ridhonya Allah, ada dalam ridhonya guru, dan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah di sini tercatat terakhir kita ngaji itu di bulan September tanggal 3. Sekarang sudah Oktober tanggal 8, berarti 1 bulan. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya juga mohon maaf karena kemarin pas hari Rabunya waktu itu masih ada di Solo. Ya, pertama di Solo, terus yang berikutnya pas ada di mana? Dieng apa ya? Jadi Masya Allah. Jadi mohon maaf, ada kurang lebih 3 minggu kita nggak ke ngaji, dan kemarin ketutup 1 minggu manakib. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah berikan keridhaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ulang sedikit kajian yang
minggu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Syekh Ahmad Sohibullah Fatih Jalal wa nafa'ana bi ulumi Sayyidillahi dawmal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Berkata siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, fal wajibu 'alal insan talaba hayat qalbi al-ukhrawi min ahli talqini fid dunya qabla al-fawtil waqti fa inna dunya masra'atul akhirah wa man lam yasra' fid dunya lam yahsad fil akhirah. Tuan Syekh berkata, fal wajibu 'alal insan, maka wajib bagi setiap insan, setiap manusia diwajibkan talabul hayatil qalbi, talabu hayatil qalbi, mencari penghidupan hati al-ukhrawi yang bersifat ukhrawi. Jadi wajib hukumnya kita untuk menghidupkan kalbu kita dengan perkara-perkara yang bersifat ukhrawi. Min ahli talqini, yaitu mencari dari ahli talqin fit dunia, di dunia. Nah, ini wajib hukumnya kita mencari kehidupan kalbu kita, hidup dengan perkara-perkara yang bersifat ukhrawi, dan wajibnya itu di dunia. Jadi kalau sudah di akhirat nanti sudah tidak wajib, tinggal menerima. Kalau di dunianya belum talqin zikir, ya nanti tinggal dihitung-hitung aja dah. Mana amal baiknya, mana amal buruknya, amal baiknya menutup apa enggak. Kalau enggak menutup, ya dibersihkan dulu, mampir dulu. Nah, dikucek-kucek, diangkat, masih kotor, celupin lagi, terus sampai bersih. Tapi kalau di dunia ini sudah mendapatkan talqin zikir, mencari talqin zikir yang bersifat ukhrawi tadi, dan sudah bertemu dengan ahlinya talqin, maka gugur kewajibannya. Nah, wajibnya itu di dunia qoblal fautil waqti, sebelum datangnya kematian, sebelum habis kontraknya di dunia. Kenapa? Fa inna dunya masra'atul akhirah, karena sesungguhnya dunia ini adalah ladangnya akhirat. Wa man lam yasra' fid dunya lam yahsad fil akhirah, dan barang siapa yang tidak menanam di dunia ini, maka di akhirat tidak akan panen. Jadi ada bahasa, kalau dalam bahasa Inggris, sapa wong nandur bakal ngunduh gitu. Nah, itu betul. Artinya kalau kita menanam di dunia ini, menanam kebaikan, menanamkan bibit-bibit tauhid di dalam kalbu kita, maka bibit tauhid ini akan tumbuh. Kalau tidak ada bibit tauhid di dalam diri kita, maka tidak akan tumbuh ketauhidan di dalam diri kita. Kalau tidak tumbuh ketauhidan dalam diri kita, maka selamanya kita ada dalam kondisi yang menyekutukan Allah. Maka bibit tauhid itu harus kita cari dan harus kita tanamkan di dalam kalbu kita. Kalau sudah ditanam, harus kita rawat. Jadi ini ada sedikit hikmah. Jadi ternyata istiqomah itu memang butuh waktu yang panjang dan efeknya luar biasa. Jadi kemarin saya lihat ada satu gambar yang luar biasa. Jadi Bapak tahu kereta api ya? Kereta api kan terbuat jalannya itu terbuat dari kerikil. Nah, kerikilnya kereta api relnya itu kan ada kerikil yang kecil,
nanti di bawah, paling bawah, terus nanti berikutnya ada kerikil yang agak besar lagi, nah di atasnya ada kerikil yang lebih besar lagi. Nah, kita bayangkan kerikil tadi kurang lebih tebalnya itu kisaran 30 sampai mungkin 25 sampai 30 lah, 25 sampai 30 cm ke bawah gitu. Nah, terus nanti di tengah-tengah itu ada bantalan, baru relnya diikatkan ke bantalan supaya tidak melebar, tidak mengecil. Nah, tujuannya si kerikil tadi adalah untuk supaya ketika kereta lewat itu enggak ambles terus bisa naik turun gitu loh. Jadi kalau tanah kan langsung ambles nggak balik lagi. Nah, kalau kerikil itu ambles tapi nanti naik lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kereta itu jalannya terbuat dari kerikil dan kerikil itu untuk mencapai tanah kurang lebih 30 sentian. Tapi perlu diingat bahwasanya kereta api rata-rata berhenti di titik yang sama. Jadi kereta api itu kalau berhenti di satu stasiun itu akan berhenti pada titik yang sama karena ada rambu-rambunya. Nah, kerikil tadi yang tumbuhnya yang tebalnya 30 cm, karena setiap kali berhenti, kan di kereta api itu biasanya di ujung gerbong paling depan atau belakangnya ada kamar kecil. Nah, kamar kecil itu kalau kita kencing di kereta itu ya, kadang pakai toilet itu kan dibuang, kadang dibuang ke bawah kan kelihatan. Nah, air daripada kamar kecil yang ada di kamar mandi itu akan netes jatuh ke bawah, dan ketika kereta itu berhenti, di mana kereta itu berhentinya itu selalu pada titik yang sama, maka si air itu akan menetes di tempat yang sama. Jadi lama kelamaan tempat yang tadi tempat berhentinya di bawahnya ada di kamar mandi, di atasnya netes itu, karena titik yang sama walaupun berhentinya hanya paling 2 menit 3 menit di stasiun kereta tadi, tapi karena selalu di tempat yang sama, maka tempat itu akan selalu basah, sehingga ketika ada satu benih saja, benih itu akan menjadi tumbuh, dan semakin lama semakin besar. Kenapa? Karena keistiqomahan kereta tadi berhenti di situ terus, hanya satu tetes, tapi itu menjaga bahwasanya tempat itu terus menjadi tempat yang lembab, hingga tumbuhan yang hanya satu biji tadi bisa tumbuh dengan subur karena selalu disirami. Seperti itulah ibaratnya kita. Walaupun kita ini gersang, walaupun kita ini orang yang bodoh, walaupun orang yang malas, tapi kalau kita terus istiqomah di dalam mengamalkan, walaupun tidak seperti disiram langsung, setidaknya hanya satu tetes, tapi itu akan terus menjaga kelembabannya. Jadi walaupun kita di dalam kalbu kita ini masih lupa ingat, terus ingat, tapi kalau kita terus mau berzikir terus sedikit-sedikit, maka akan menjaga setidaknya kita tidak lupa terus menerus. Ya, walaupun mungkin satu kali zikir 165 yang ingat hanya satu, terusin aja. Besok satu lagi, minimum terus satu-satu masih ada ingatnya, daripada kita tidak ingat sama sekali. Nanti dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, kalau kita terus istiqomah, maka akan tumbuhlah pohon tauhid yang ada di dalam diri kita, seperti halnya tadi pohon yang tumbuh di atas kerikil-kerikil rel kereta api yang diberikan tetesan-tetesan ketika kereta api itu berhenti, walaupun hanya sesekali saja, tapi terus istiqomah di tempat itu. Nah, begitupun kita istiqomahkan, walaupun hanya sebulan sekali ngaji, seminggu sekali kita amalia malam Rebo, tapi kalau kita terus, insya Allah, karena ya kerasa di dalam diri kita ketika kita seminggu 2 minggu nak amalia,
enggak berjamaah biasanya akan terasa lebih malas. Nah itu. Jadi keistiqomahan itu sangat berpengaruh dan sangat panjang. Jadi sangat lama. Jadi untuk istiqomah itu butuh waktu yang lama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa'alimuhum anna talqin dzikri li ba'di ahli dunya min tabil munasibi wal ashrafi wal mukasabi sabitun min salafi wa mujtahidi tariqi ala tariqi tabaruki wal mahsu. Kurang gede. Wal mahsubiyati la bi iradati suluki wa tarbiyati qabla tarki dunya. Nah ini setelah kita tadi diwajibkan oleh Tuan Syekh untuk mencari ahlinya talqin zikir dan kita diwajibkan untuk mengambil talqin zikir tadi, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, kembalilah kalian semuanya kepada keluarga kalian dan beritahu kepada keluarga kalian bahwasanya sesungguhnya talqin zikir itu libati ahli dunya, bagi sebagian ahli dunia, minadawil manasib min tawil munasibi wa ashrafi wal mukasabi sabitun min salafil mujtahidin. Bagi sebagian ahli dunia, yaitu dari para pejabat, orang-orang pejabat tinggi, atau para pengadil, atau orang-orang yang bekerja, orang-orang sibuk semuanya lah gitu. Jadi bagi orang-orang sibuk, ya, kalau diartikan satu-satu kan banyak kita artikan jadi satu. Bagi orang-orang yang sibuk itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi untuk apa? Untuk menguatkan supaya dia tetap bisa berjalan pada jalan yang benar. Jadi kalau bahasa gampangnya kita itu, ketika kita berjalan, kalau kita tidak punya rem, hanya gas terus, ini bahaya. Gaspol, rem blong, nah ini bahaya. Tapi kita harus seimbang, boleh gas tapi kita ada remnya. Jadi ketika kita sudah mencari dari min ahli dunia, bagi orang-orang yang sedang mencari kehidupan dunia, kok tidak ada remnya, tidak dikembalikan untuk ingat kepada Allah, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa ya tadi akhirnya lupa dengan Allah karena keasikan untuk terus mencari kehidupan dunia. Maka dengan kita mengikuti amalan-amalan thariqah, dengan kita mengambil talqin zikir, bukan berarti kita terus harus sibuk duduk zikir nggak kerja lagi, enggak. Tapi kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tukang Didin tiap hari kerja terus siang malam. Kalau hanya kerja terus, tidak ada zikirnya, pasti gelisah. Duit banyak, pikiran enggak tenang. Enggak punya duit, lebih-lebih enggak tenang. Tapi kalau kita seimbang, mencari kehidupan dunia, kemudian kita imbangi dengan kehidupan akhirat, maka akan ada keseimbangan. Dunianya tetap dicari untuk kemaslahatan akhirat. Jadi tenang. Tapi kalau kita tidak ikut, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, tidak mengamalkan amaliyah thariqah ini, maka kolbu kita ini akan menjadi gelisah, gersam. Bahkan terkadang kita tidur nggak nyenyak, tidur kasur empuk tapi nggak pernah merasakan nikmatnya tidur. Kenapa? Pikiran kita selalu dihantui perasaan ketakutan. Takut kalau usahanya
direbut orang, takut kalau inilah, kalau itulah dan sebagainya. Tapi kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah sehingga kita menjadi tenang. Seandainya kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunianya, kita gunakan untuk kemaslahatan akhirat. Jadi kalau kata para sahabat, dudukkan dirimu bersama kehidupan rohani dan qalbumu bersama kehidupan akhirat dan rasamu bersama dengan Rabbmu. Jadi silahkan kita mencari penghidupan dunia semampu kita, sekuat kita. Tapi ingat, qalbu kita selalu dengan kehidupan akhirat dan rasa kita selalu bersama dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Tidak masalah. Jadi para sahabat memberikan kelonggaran kepada kita. Orang-orang yang mengamalkan zikrullah itu tidak harus meninggalkan dunianya, tapi seimbang antara dunia dan akhiratnya. Di dunia ini mencari kehidupan duniawi, tujuannya adalah untuk kehidupan akhiratnya. Jangan dibalik. Melakukan amal akhirat tapi untuk kehidupan dunia. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Seolah-olah melakukan ibadah amal yang baik, tapi itu tujuannya hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Ini orang yang rugi dan orang yang celaka. Sudah rugi, celaka pula. Tapi kalau kita mencari kehidupan dunia, tapi kita bisa mencari kehidupan dunia tadi untuk kepentingan akhirat. Jadi orientasinya itu untuk kemaslahatan akhirat, bukan malah kehidupan akhirat digunakan untuk kemaslahatan dunia. Inilah orang-orang yang menjual atau menukar kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunia. Ini kita harus hati-hati betul. Jangan sampai kita mengamalkan amaliyah yang sudah sangat luar biasa ini, amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, kok tujuan kita justru untuk kehidupan akhir dunia saja. Harus hati-hati. Karena banyak orang yang terjebak, wah thariqah supaya kaya, thariqah supaya mudah, thariqah supaya bisa ini, bisa itu. Tapi tujuan kita harus selalu tepat. Tujuan kita tidak boleh bergeser. Selalu ingatkan dalam diri kita, setiap kali kita akan berzikir, selalu munajat kepada Allah, mengingat-ingat bahwa tujuan kita belajar thariqah itu hanyalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya itu tujuan kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kalau tujuan kita hanya untuk kepada Allah, menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah, apapun yang kita lakukan asal Allah ridho, ridhonya Allah pasti ada pada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Sambil kita meminta kepada Allah, mintanya apa? Atini mahabbataka wa ma'rifataka, supaya kita diberikan kecintaan kepada Allah, supaya kita dicintai oleh Allah, supaya ketika kita melakukan ibadah itu bukan hanya karena ibadah itu wajib, tapi ibadah yang kita lakukan lebih karena kita cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, seberat apapun akan tetap dijangkau, berat apapun akan tetap dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, malas, pasti malas. Nah, maka jangan heran kalau kita ibadah kok berat, karena ternyata rasa cinta kita kepada Allah itu berkurang atau bahkan tidak ada. Sebaliknya, Allah pun menjauh. Walaupun Allah sesungguhnya dekat dengan kita, tapi karena jarak, tertutup kalbu kita dengan dinding-dinding hijab yang sangat tebal, sehingga
rasa jauh kepada Allah. Jadi kita selalu di dalam mengamalkan thariqah itu harus meluruskan niatnya dulu. Kalau niatnya salah, niatnya tidak tepat, itu pasti tidak akan pernah sampai. Maka niatnya adalah untuk menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah, ya maka Allah pun tidak akan terasa dekat oleh kita. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah dengan terus kita mencari ridhonya Allah, sambil kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan rasa cintanya kepada kita dan Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita sudah diperkenalkan oleh Allah akan diri Allah, maka inilah surga dunia. Jadi waktu ulama mengatakan inna fid dunya jannatan faman dakhalaha yastaq falam turid jannatal akhirah. Masya Allah. Para alim ulama menegaskan bahwasanya sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang mana barang siapa yang sudah masuk ke dalam surga ini, maka ia stakbalam turid jannatal akhirah. Orang tadi akan terdiam, saking nikmatnya surga dunia tadi, sehingga orang itu terdiam falam turid jannatal akhirah, dan tidak lagi menginginkan surga akhirat. Saking nikmatnya surga dunia. Wa ma jannatud dunya, apa itu surga dunia? Huwa ma'rifatullah. Surga dunia itu adalah mengenal Allah. Maka orang-orang yang sudah mengenal Allah tidak lagi menginginkan surga akhirat, tapi lebih menginginkan yang punya surga. Selalu ingin untuk bersama-sama dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran kalau setiap Jumat sudah ilahi lastulil firdausi a'la wala akawa ala naril jahim. Nah, itu sebenarnya kalau kita yang ngomong kurang pas kalau gitu. Kalau kelasnya alim ulama seperti Abu Nawas, iya, karena sudah cinta kepada Allah, sudah merasakan bagaimana nikmatnya surga dunia tadi. Jadi tidak lagi menginginkan untuk surganya, tapi lebih kepada sang pemilik surganya. Masya Allah. Jadi dunia ini adalah ladang tempatnya kita untuk menanam bibit-bibit tauhid dalam kalbu kita, kemudian kita menyiram, merawat bibit tauhid tadi. Ketika sudah ditanamkan, siapa yang menanamkan? Yaitu ahli talqin, atau yang biasa kita kenal dengan waliyah mursyidah, orang yang mempunyai hak wewenang untuk memberikan, menanamkan kalimat zikir di dalam diri kita. Sabitun minas salafil mujtahidi tariqi ala tariqi tabaruki wal masumiyati. Jadi wajib bagi kita untuk orang-orang yang sibuk tadi untuk mengambil tabaruk, thariqah tabaruk kepada guru mursyid. Jadi thariqah kita yang kita amalkan ini thariqah tabaruk, Pak. Jadi thariqah itu ada dua, ada thariqatus suluk dan thariqatut tabaruk. Thariqah suluk itu thariqah yang berat, jalannya berkelok-kelok dan usahanya harus betul-betul. Maka di Suryalaya ada yang mengatakan Suryalaya pondok thariqah tapi nggak ada suluknya, karena memang thariqah itu di Suryalaya itu thariqah tabaruk.
Kita hanya tabaruk kepada pangersabah bil barkah pangersabah. Maka ketika kita mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, jangan ditambah, jangan dirubah, tapi kita bil barkah mengamalkan bekas amaliyah pangersabah yang menjadikan pangersabah bisa menjadi kamil mukamil. Amaliyah kita amaliyah bekas. Kita bil barkah artinya bekas diamalkan guru kita, bukan thariqah amaliyah yang baru, tapi amaliyah yang bekas yang sudah diamalkan. Yang bekas, kalau bekas amaliyah memberikan manfaat. Jadi guru kita sudah mengamalkan zikir jahar, zikir khafi, zikir khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah, itu yang menjadikan beliau sampai kepada Allah. Maka kita bil barkah beliau ikut mengamalkan apa yang beliau amalkan. Maka kalau kita mengamalkan apa yang tidak diajarkan oleh beliau, berarti kita tidak bil barkah kepada beliau, tapi kita mau suluk sendiri. Jadi kalau kita mau suluk sendiri, ya cobaannya kita hadapi sendiri. Ujian-ujiannya kita hadapi sendiri. Masya Allah Pak, orang yang ingin sampai kepada Allah itu berat. Riyadhahnya harus sendiri. Wong kita riyadhah tidur aja nggak pernah berhasil. Ya kan? Dari sekian banyak riyadhah yang belum pernah berhasil, saya tuh riyadhah tidur. Riyadhah diberikan riyadhah sama guru. Ini kamu baca ini sekian kali, habis itu tidur. Kalau bertemu dengan Rasulullah berarti riyadhahnya berhasil. Nyatanya sampai sekarang belum berhasil. Riyadhah tidur aja nggak berhasil. Nggak, apalagi kita harus riyadhah melek malam, riyadhah puasa, riyadhah yang berat-berat, mandi malam baru 3 kali aja sudah meriang, ya kan? Baru setengah jalan sudah tidak kuat. Nah ini kalau kita mengandalkan amaliyah kita saja, wah, rugi kita. Maka kita harus bil barkah kepada guru mursyid dengan mengamalkan amaliyah yang sudah diamalkan oleh guru mursyid kita. Guru mursyid pun bil barkah kepada gurunya yang sebelumnya. Guru yang sebelumnya bil barkah kepada gurunya yang sebelumnya. Gurunya pun terus bil barkah kepada sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitabnya Syekh Fariduddin Al-Attar menyebutkan bahwasanya inna karamatil auliyai min juz'in nubuwah. Sesungguhnya karomahnya para wali-walinya Allah, orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah, itu adalah bagian daripada kenabian. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena para wali-walinya Allah itu bisa menjadi wali karena mengamalkan amaliyah yang sudah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh amaliyahnya, nah, hasilnya yang kalau kita mau mencontoh amaliyah Rasulullah, yaitu menjadi kekasih Allah. Maka jangan kita merubah-rubah apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, baik menambah ataupun mengurangi. Cukup amalkan apa yang sudah diajarkan saja. Kok yang lain mengamalkan ini kok cepat, kita kok mengamalkan yang diajarkan pangersabah kok gitu-itu aja. Nah, hati-hati. Bukan salah amaliyahnya, tapi barangkali kita salah mengamalkannya. Amaliyahnya sudah amaliyah yang terbaik. Amaliyahnya sudah amaliyah yang sempurna dan menyempurnakan. Tapi kadang-kadang kitalah yang tidak sempurna, yang tidak baik di dalam pengamalannya. Contohnya, pangersabah setiap ba'da sholat memerintahkan, mengajarkan kepada kita untuk berzikir 165 kali minimum. Lebih banyak lebih baik.
Tidak harus dipatok, oh saya ba'da sholat 500. Tidak boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Jadi jangan dipatok 500. 165 lebih 1 sudah. Nah, zikirnya pun Pangersa'abah mengajarkan kepada kita 3 zikir. Yang pertama, tarik betul-betul, tepatkan titik latifahnya, rasakan betul-betul getarannya, isi dengan zikir khafi. La ilaha illallah. Dibaca dengan tartil, gerakannya tepat. Ketika mengucapkan kalimah la, melewati 3 latifah, ilaha melewati 2 latifah, illallah melewati 2 latifah. Maka ketika kita mengucapkan satu kalimat zikir la ilaha illallah, 7 latifah di dalam diri kita ikut berzikir. Zikirnya harus tartil, mana panjang mana pendek, hurufnya jangan dikurangin, jangan ditambahin. La, ini ditambahin hamzah. Ilaha, nah ini ditambahin lagi tasjid. Tidak boleh. Tapi pelan, rasakan betul-betul 3 zikir. Yang pertama harus betul-betul tepat, baik gerakan, suara ataupun angan-angan kita. La ilaha illallah. Berikutnya, setelah 3 zikir yang pertama yang tadi gerakannya harus tepat, angan-angan kita harus tepat menuliskan kalimah la ilaha illallah di dalam qalbu kita, di dalam diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kita salah mengamalkan, bukan salah amaliyahnya. Maka jangan heran kalau kita berzikir, begitu berzikir banyak orang yang marah-marah, zikir keras-keras, zikir gitu, zikir. Nah, amaliyahnya sudah benar. Terkadang kita yang salah mengamalkan. Kalau kita mengamalkannya la ilaha illallah, orang marah, jangan salahkan orang yang marah. Lah wong kita zikirnya salah. Hati-hati. Oh, saya belajar toriko, saya belajar zikir, kok orang-orang pada nggak seneng ya? Kok katanya zikir kayak gitu, zikir sekeras-keras. Koreksi. Jangan sampai kita yang mengamalkan kalimat zikir yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah, tapi salah pengucapannya. Maka ini tidak akan memberikan manfaat. Kenapa? Pengucapannya salah. Orang mendengarkan justru akan menjadi fitnah. Saking asiknya, saking nikmatnya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tartilkan zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kenceng, silakan, tapi terdengar suara la ilaha illallah. Harus jelas. Mana yang panjang, mana yang pendek, rasakan getarannya. Ketika kita satu kali mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, maka 4.000 dosa besar Allah gugurkan dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dipanjangkan kalimat la-nya, yang gerakannya tepat dihujamkan ke dalam qalbu kita. Kalau dosanya yang 4.000 satu kali digugurkan, satu kali kalimat la ilaha illallah, makin lama dosa kita habis, akan diambilkan dari dosanya orang-orang yang terdekat. Tapi nggak usah khawatir, dosa kita banyak, nggak akan ada habisnya. Maka terus saja la ilaha illallah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmatnya bagi kita. Kita diberikan bonus oleh Allah, dihapus dosa kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mustahil. Pangersa'abah sudah menjelaskan dalam kitab Miftahus Zuhur ini, barang siapa yang berzikir bikuatin wa azmin, berzikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan syarat bikuatin wa azmin, dengan sekuat tenaga
wa azmin, dan memasrahkan dirinya kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berusaha dengan sekuat tenaga, sekerasnya, tapi wa azmin, dengan pasrah. Tuwiyat lahu maqamat tariqati bi ghairi batarin. Maka akan Allah angkat makom torikohnya tanpa batas. Layak ta'u khairuhu fisanatin au aksir. Yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang selain dia dalam waktu 1 bulan, 1 tahun atau lebih. Jadi dengan syarat kita zikirnya bi kuwatin wa azmin, dengan kuat dan pasrah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus rasakan getaran-getaran zikirnya, pasrahkan kepada Allah. Jadi dengan sekuat tenaga, tapi kita pasrahkan. La haula wala quwata illa billah. La bi iradati suluki wa tarbiyati qabla tarkid dunya. Nah, ini thariqah tadi itu tidak harus meninggalkan dunia. Jadi saya daripada manakib susah, amaliyah susah, khataman susah, saya mau berhenti aja bekerja. Nah, jangan sampai kita memilih untuk saya mau manakib aja lah, nggak usah kerja. Daripada saya kerja nggak bisa manakib, nggak boleh gitu. Teruskan saja kerja, karena ketika kita sekarang kerja, kemudian kita melihat ikhwan-ikhwan yang lain, kok Kang Didin bisa manakib sana, manakib sini, saya kok nggak bisa ya, cuma 1 bulan sekali. Saya kepingin bisa manakib terus, saya mau berhenti aja bekerja. Nggak boleh kayak gitu. Karena ketika kita sudah berhenti bekerja, beda lagi nanti hodanya. Alah, gak usah manakib, duitnya gak cukup buat ongkos manakib ke sana ke sini, mending buat besok lagi. Nah, jadi godaan setan itu akan terus ada. Ketika kita kerja pasti, wah saya gak ada waktu buat manakib. Tapi ketika kita tidak kerja, oh saya tidak ada ongkos untuk manakib. Maka teruskan saja, silakan terus mengamalkan thariqah ini walaupun kita dalam kondisi sibuk. Karena kesibukan itu tidak akan menghalangi kita untuk belajar zikir. Zikir itu tetap bisa kita lakukan, yaitu zikir yang ada di dalam qalbu kita. Kalau zikir jahar masih bisa kita ngutang, tapi jangan keseringan ngutang, takutnya nggak bisa bayar. Jadi kalau zikir jahar masih bisa kita ngutang, tapi kalau zikir khafi nggak ada ngutang-ngutangnya. Kalau zikir jahar kita butuh ruang, butuh tempat, butuh waktu. Tapi kalau zikir khafi, tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada suara, tidak butuh ruang, tidak butuh waktu, kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Jadi zikirnya zikir khafi, zikir jahar yang kita lisankan ini kalau kita tidak sibuk, kalau kita ada waktu, kalau sibuk boleh ngutang, kalau sudah senggang harus dibayar. Lebih baik nggak punya utang daripada harus mikirin utang gitu aja. Tapi seandainya harus ngutang ya enggak apa-apa. Karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi zikir khafinya itu tidak ada istilah ngutang, kelewat ya sudah, kerugian bagi kita. Tapi kalau kita ingat, alhamdulillah itu keutamaan bagi kita. Wal munasibi wa tasbituhum fi malabisi wal mafarisi wa talbisahum bil mukhalafati. Jadi kapanpun, dimanapun kita, walaupun kita misalnya sedang tidur di tempat tidur atau sedang di tempat kerja atau di tempat toko kita, semuanya kita bisa tetap berzikir.
Jadi kalau ada yang mengatakan, ayo belajar thariqah, saya mah orang sibuk, nggak ada waktu buat belajar thariqah, ini orang yang rugi, Pak. Karena thariqah itu memang untuk orang yang sibuk. Karena kita sibuk, susah untuk ibadah, susah kalau kita harus duduk terus di masjid, di mushola ibadah, mau wirid. Nah, karena kita punya kesibukan, maka kita harus belajar thariqah supaya kesibukan kita itu tidak menghalangi kita untuk ingat kepada Allah. Tapi kalau kita sibuk terus tidak belajar thariqah, terus kalbu kita kosong, nggak ingat kepada Allah, ya sudah. Yang masuk hanyalah kehidupan duniawi. Isinya cuma duniawi tok, nggak ada ukhrawinya. Tapi kalau kita sibuk jismani, kalbu kita sibuk dengan mengingat Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Fayaqulu talqinid dzikri, dan dikatakan bahwanya talqin zikir li ba'di ahli dunia, bagi sebagian ahli dunia, yaitu bagi orang-orang yang sibuk, wal munasibi wa asyrafi wal mukasabi wa sona'i wal malahi wa tijari wa ra'i wal kurusi ala tariqi tabaruki wa tardin ghaflati anil qalbil qudsi. Nah ini, dan dikatakan bahwasanya talqin zikir itu bagi sebagian orang-orang ahli dunia atau orang-orang yang sibuk tadi, yang pedagang, ya pejabat, ya orang-orang pekerja, ya petani, ya macam-macam lah. Ini semuanya itu adalah jalan untuk bil barakah dan menghilangkan lalai di dalam kalbunya yang bersih, wa takfiri dunubi wa takhlisul minal balaya wan najati min anwa'il makrihi wa su'i qadmati hatta yaskilu fa khusyu yusbitu ila daril khalqi. Jadi talqin zikir tadi itu akan menghalangi kita dari lalai. Tadi kita sibuk, qalbu diri kita sibuk, kemudian qalbu kita sibuk, akhirnya terisilah dengan kehidupan dunia saja. Tapi dengan kita tabaruk tadi, thariqah, belajar thariqah, tabaruk kepada guru mursyid, mengamalkan amaliyah guru mursyid, maka itu akan menjadi pengingat qalbu kita, sehingga qalbu kita ini tidak lagi hanya lupa kepada Allah, tapi ada ingatnya kepada Allah. Kalau kita tidak bertabaruk kepada guru, maka disebutkan siang jadi bangkai, siang jadi budak, malam jadi bangkai. Siang jadi budak, diperbudak oleh kehidupan dunia. Malamnya jadi bangkai. Kenapa? Capek siangnya kerja, malamnya capean tidur. Jadi siang jadi budak, malam jadi bangkai. Tapi kalau kita bertabaruk, maka itu yang akan menghilangkan, menghapus dosa-dosa kita dan membersihkan diri kita daripada bala di dunia dan menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah-masalah yang buruk, sehingga hasil tenanglah kalbu kita dan khusyuk kalbu kita, dan kita bisa mencapai alam yang tenang atau alam akhirat, dan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita kaji malam hari ini. Jadi manfaat kita belajar thariqah itu untuk menyeimbangkan kehidupan kita ya, karena kita kalau terus-terusan kita hanya mengurusi duniawi saja, tidak ada habisnya, Pak. Hari ini kita punya uang
10.000 rasanya banyak, kurang. Nanti besok kita punya uang 100.000, wah, lihat 100 tadi yang punya uang 10.000 lihat 100.000 banyak. Begitu kita punya uang 100.000 lihat yang 1 juta banyak. Begitu kita punya uang 1 juta, oh ternyata 1 juta cuma sedikit. Kita lihat yang 100 juta, punya uang 100 juta, ternyata uang 100 juta itu sedikit. Punya uang 1 miliar, wah ternyata yang 1 miliar itu hanya sedikit. Ketika kita punya uang 10.000, lihat yang 1 miliar itu sangat banyak. Tapi ketika kita punya uang 1 miliar itu sangat sedikit. Maka tidak akan pernah ada habisnya. Tapi ketika kita belajar zikir, mau yang 10.000, mau yang 100.000, mau yang 1 miliar, sama saja. Sama-sama itu nikmat dari Allah. Jadi sama-sama kita belajar zikir, sama-sama kita tingkatkan untuk terus ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan bimbingan oleh guru kita, dibimbing ruhani kita dalam kita belajar untuk mengingat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. InsyaAllah minggu depan kita bagian khataman tim. Kita khataman tam belum kuat, tidak usah banyak-banyak daripada ada istiqomah. Khataman tim, khataman tim juga alhamdulillah masih belang pentol. Tapi insyaallah mudah-mudahan kalau kita niatkan untuk berkhidmat kepada guru, kemuliaan guru yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, monggo.